Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Abadu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu yang merupakan kewajiban setiap muslim, terus menambah ilmu ya. Fadilahnya sangat besar. Salah satunya apa yang disampaikan oleh ulama Ibrahim Nakhai, qala muallimun sibyani tastaghfiru lahu al malaikatu fis samawati wa dawabu fil ardi wat tuyur fil hawa wal hitan fil bahri atau fil bihar. Dari Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, para malaikat di langit, binatang-binatang di bumi, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut memohonkan ampunan bagi orang-orang yang mengajar, bagi orang-orang yang belajar. Kitab Bustanul Arifin. Mudah-mudahan kita termasuk ya yang dimohonkan ampun. Apalagi bisa menata hati sebagai santri, guru ilmu. Itu menjadi cita-cita ya, obsesi atau ya orang ilmu, orang di jalur pendidikan, di jalur ilmu ya. Kebahagiaannya juga gak jauh-jauh dari ilmu ya. Kapan dia bisa bermajelis ilmu, kapan dia memperoleh ilmu, bisa hadir, bisa membeli kitab misalnya, atau selesai pada jenjang strata tertentu, itu ya bahagia. Itu letak kebahagiaan yang menjadi kepribadiannya itu ya pejuang ilmu, gak jauh-jauh ya antara belajar dan mengajar, aliman atau muta'aliman. Sebab di situ kemudian menunjukkan karakter ya. Apakah dia pejuang ilmu atau cuman mencari peluang ya, atau terpaksa kalau santri ini. Terpaksa sekolah, terpaksa mondok. Kalau guru mahasiswa terpaksa. Terpaksanya apa? Perintah orang tua bisa, atau karir di bidang yang lain sulit, kuliahnya mahal, atau mungkin nggak mampu ya,
dokteran nggak mampu, teknik nggak mampu, timbang nggak jadi guru karirnya. Ini hal-hal yang merusak ya, merusak kebersihan, kesucian hati, niat yang salah ya, niat yang keliru dalam kuliah atau menuntut ilmu. Hendaknya yang pertama dilakukan apa? Mensucikan jiwa dari semua hal-hal yang menghalangi sampainya hati kita kepada Allah melalui jalur ilmu itu. Jadi tidak putus, tidak terbuka jalan hidayah itu, sebab ada gangguan-gangguan, ada hijab-hijab, ada penghalang-penghalang. Indikatornya bila bermajelis ilmu atau berhubungan dengan ilmu itu tidak bahagia, tidak senang. Nyebarkan ilmu itu tidak senang. Kalaupun jadi guru ya asal ajar, selesai waktu, kadang-kadang isinya nggak mutu. Kok bisa nggak mutu ya? Karena hasilnya tidak jelas, santrinya progres reportnya mengecewakan, pasti karena ada gurunya yang, sebab gurunya yang nggak maksimal. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat tabiin, tabiin dan kita semua umatnya yang istiqomah berarti jalan sampai yaumil kiamah. Dari Rasulullah, hari ini bisa jadi satu kali ini saja ya, taklim di Ramadan 1446. Minggu depannya sudah libur ya, Ahadnya sudah libur. Kita perlu muhasabah kaitannya tahu, paham, mau. Apa itu? Kognitif, afektif, psikomotorik. Akhirnya pengetahuan itu melahirkan apa? Sikap untuk mau melakukan, mengamalkan. Laisal alim alladhi ya'riful khair minasyarr, innamal alimu alladhi ya'riful khair fayattabi'uhu wa ya'rifus syarr fayajtanibuhu. Yang namanya orang alim, coba, orang tua itu seneng nggak anaknya itu alim atau goni? Ini calon orang tua, ini calon ibu nih. Milih mana? Alim robbani, ilmunya tinggi, dengan kaya raya anaknya. Dua-duanya ya enggak, ini pilihannya satu, dan Allah tidak atau jarang ya memberikan nikmat dua-duanya itu, ya alim ya kaya, itu jarang. Jadi dalam pembelajaran milih ya. Milih mana ini? Mbak Febri ada? Oh enggak ada. Milih mana? Yang alim atau yang goni? Kan sudah merasakan apa bisa bilang? Deritanya fakir ya, susah. Deritanya tidak punya uang. Mana Zaid?
Bila dihadapkan pada pilihan itu, jalur ilmu nih, guru PAI, S2 PAI, dokter PAI umpamanya, itu kan ya susah ya bayar penghargaan masyarakat kecil. Bandinginnya gimana jalurnya, Bin? Kabur aja dulu ke Korea 40 juta 5 tahun 1 M, pulang Sultan. Nah, tapi yang kuliah ini ya gak jelas Mas ya. Kalau dibandingkan seperti itu, apalagi dalam hatinya sudah ada hubud dunia yang di dalamnya senang penghormatan, senang kedudukan, senang dihormati di masyarakat ya. Karena masyarakat jahiliyah itu walaupun modern, yang dihormati itu ukurannya harta, dan yang kedua jabatan. Dia tidak melihat alim, akhlak nggak dilihat. Silakan Anda lihat orang-orang yang nyalon DPR atau nyalon bupati, mana yang ilmu agamanya tinggi dan bandingannya dengan yang kaya ya, dengan yang punya kedudukan dan berbagi-bagi bagi-bagi hadiah ya, bagi-bagi kaos, bagi-bagi itu. Mana yang menang? Itu sudah membuktikan bahwa masyarakat lebih menyukai dan lebih menilai, lebih menghargai yang kaya, yang punya jabatan. Kalau kita sama seperti itu sebagai orang yang di bidang jalur ilmu, ya selesai, benteng terakhir itu guru. Ya, orang-orang alim itu tetap harus menjadi benteng dan memiliki ukuran yang benar. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini berat bisa memiliki kepribadian, prinsip hidup yang seperti itu. Sirah itu ada yang mengisahkan Rasulullah ditawari apa? Ya Muhammad, berhentilah berdakwah. Tawari apa? Kalau ingin menjadi raja. Ingin apa? Bahkan bulan ya. Di tangan kanan. Itu kan gambaran kenikmatan, kemewahan. Tapi berhenti dakwah. Berhenti menyebarkan Islam. Tentu saja Rasulullah tidak memilih kenikmatan, kenyamanan ya. Rasul memilih menyebarkan agama ini sehingga sampai kepada kita. Yang namanya paham materialisme, sekulerisme ini penyakit ya. Segala sesuatunya ukurannya itu kebaikan, ya, kesuksesan. Sekulerisme jauhkan dia dari tatanan hidup Islam kafah, totalitas, bukan hanya nat-20 beragama itu, sunat, kawinan, kematian, kelihatan Islamnya, tapi Islam sebagai jalan hidup minhajul hayah, seluruh aspek komprehensif integral diamalkan. Sulit menjadi syakhsiah Islamiyah terwujud, menyatunya nilai-nilai agama ini menjadi pribadi setiap individu, baik sulit. Sebab nanti akan bertumburan dengan paham-paham sekuler, paham-paham menyimpang yang itu secara pribadi juga konflik hawa nafsunya ya. Seluruh yang dilarang agama ini disukai syahwat hawa nafsu. Coba. Termasuk apa ini? Puasa ya. Wah, siapa yang senang puasa? Bohong aja ya. Madhabannya Ramadan itu agak iya gitu. Benar-benar ya. Tulus.
Meskipun ya yang tidak kita sukai itu memberikan apa? Maslahat. Seperti puasa, lapar, infak, zakat nggak kita sukai ya. Seluruh ibadah yang dibenci hawa nafsu itu nanti pada akhirnya di akhirat memberikan apa? Kebahagiaan ya, maslahat. Nah, dalam hal ini dalam membentuk pribadi yang muslim yang baik, yang kafah itu berat. Ya. Kebanyakannya ini berilmu dia ya, tapi tidak mengamalkan. Padahal apa? Tujuan ilmu itu diantaranya amal. Iman percaya nggak cukup, harus dibuktikan dengan amal. Tahu-taunya itu sudah banyak loh ya. Tetapi mengamalkannya ini loh jadi problem berat. Dan itu tidak dikatakan alim ya. Laisal alim alladzi ya'riful khair. Orang alim itu enggak cuman sekedar tahu yang baik. Ya kan? Tapi orang yang alim fayattabi'uhu. Kebaikan, amal-amal yang soleh itu yang dia ketahui itu dia kerjakan. Sekaligus tahu yang buruk wa ya'rifu syarr fayastanibuhu, dia tinggalkan seluruh apa pengetahuannya tentang keburukan-keburukan itu ya jauhi. Bulan Ramadan diharapkan mendidik jiwa bertakwa, mendidik jiwa mutakin itu. Simpen dulu itu. Sampai Ramadan ke berapa nih? 16. Nambah berapa ketakwaannya? Kalau sebelumnya umpama diangkakan 6, 7, sekarang sudah nambah. Kalau dirinci lagi, mendalami dengan kepekaan yang atau tingkat sensitivitas iman yang tinggi, seberapa ukurannya itu bertambah rasa takut. Nah, takwa ini bermuara pada takut ya Allah murka, takut Allah apa tidak ridho ya. Semua yang kemudian takut yang baik dalam agama ini meningkat. Dia lebih apa? Waro, lebih hati-hati. Lebih menunjukkan sikap pribadi yang nggak ngawur gitu ya, hidupnya asal gitu. Lebih-lebih kalau dirinci kaitannya apa? Meninggalkan dosa ya. Itu banyak dosa loh ya. Sikap beragama yang benar itu gimana? Urut-urutannya. Setelah mengetahui tauhid, kita harus memahami dan meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau membina itu gimana? Kuatkan akidah tauhidnya, keimanannya dibangun. Lalu berikutnya apa? Harus dipahamkan hal-hal yang merusak, yang hal-hal yang menyebabkan terjerumus ke dalam maksiat dan dosa. Jadi kita harus bahas dosa-dosa itu. Jika nanti ini selesai hafal Quran, selesai pada jenjang aliyah, jenjang perguruan tinggi, tapi masih berani ya riba, berani hal-hal yang haram. Jadi harus diimbangi.
muamalahnya ribawi, ngawur gitu, kayak tidak tahu hukum asal. Ya memang isinya hidup untuk mencari ridho Allah, ya. Bagaimana ridho itu terletak pada pengamalan, ya, syariat ini dengan benar. Bukan sekedar orang kuliah-kuliah gitu, sekolah-sekolah nggak ada bekasnya, nggak ada hasilnya, cirinya mukmin nggak ada. Yang berurusan dengan riba ya orang Islam, yang dia juga sekolah agama. Yang menipu ya, yang gosok, yang zalim ya santri gimana? Saling memukul, saling lima itu. Coba ini gimana? Beragamanya nggak benar ya. Apalagi kalau dicek bagaimana ukurannya apa? Akhlak. Ini nama itu lebih utamanya makarimal akhlak. Kalau mulia apa saja berarti harus menghiasi perbuatan santri ya, guru ya, orang-orang yang jalur ilmu. Sekuat-kuatnya dia harus menunjukkan ikhtiar mengikuti Nabi ya, pada batasan-batasan yang fattaqullaha mastata'tum itu sekuat-kuatnya. Batasan-batasan kelemahannya, manusiawinya, banyak dia beristighfar untuk tidak mampu mengikuti secara seluruhan. Itulah ya gambaran kita ini dalam hidup ini sekuat-kuatnya, sebisa mungkin mencontoh Nabi, mengikuti sunnah, kuatkan akidahnya, tauhidnya terus, imannya terus dibangun, dikaji, dipelajari, praktekkan. Yang dosa-dosa bagaimana harus dihindari. Apalagi kalau sudah makan haram, mempengaruhi semuanya, ya, mengaruhi ibadah, mempengaruhi akhlak, mengaruhi kehidupan ini semuanya. Dalam jumlah ada 10 ya poin dalam rangka menguatkan tujuan kita ridho Allah itu, atau sukses atau kemenangan itu, yang bisa kita terapkan ya. Yang pertama, dan ini yang paling utama ya, adalah tauhid dan keikhlasan. Tulis ini, tauhid dan keikhlasan. Ini perkara yang paling utama ya, yang diperintahkan Allah itu bertauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Tauhid dan ikhlas dalam beramal. Ya, orang yang beramal tidak ditujukan kepada Allah kan percuma, syirik, riya. Ya. Maka pertama supaya berhasil ya tauhidnya, keikhlasannya. Ada dikisahkan surat Al-Anfal. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang. Nah, ini riya. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wari'a.
Waria annas, ya, ria, pengen dilihat manusia. Bahkan hadis detail, Rasul ditanya orang yang karena pemberani perang, iya kan? Sajaah dia pemberani, tapi perangnya ternyata pengen disebut pahlawan, mujahid, atau membela kelompoknya, bukan membela agama. Nggak ada guna, ya, berarti tidak ikhlas. Jelas ya. Yang pertama apa? Sebab kesuksesan keberhasilan dalam seluruh bidang. Mau menuntut ilmu, mau berjihad, mau urusan ekonomi, apa sajalah. Tauhid dan keikhlasan. Yang kedua, sebab kemenangan keberhasilan yang kedua adalah iman dan amal soleh. Paling mahal dari diri manusia itulah keimanan. Keimanan. Tak ternilai sebetulnya hidayah iman itu, berapapun nominalnya. Orang yang memperoleh hidayah Islam, ya, lock in apa istilahnya, masuk Islam, mu'alaf, ya, menjadi bernilai hidupnya, seluruh yang dia lakukan bernilai ibadah, sebab dia sudah masuk Islam. Nah, yang sudah Islam ini, Islam apaan istilahnya? Islam yang turunan yang nggak disyukuri gitu. Biasanya lebih semangat belajar agama mu'alaf daripada orang Islam turunan. Ke sini. Rubrik ini. Ke sini. Sebab nikmat Islam, iman itu dianggapnya biasa. Muslim minimalis. Tidak ada rasa syukur yang mendorong mau menjaga agama ini, menyebarkan agama ini. Wah, jauh. Ya. Padahal bila dia beriman, Allah akan menolong dia. Karena haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan hak kami, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Sungguhnya kami akan menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat nanti, yauma yaqumu ashhad. Ya. Sungguhnya kami akan menolong Rasul-Rasul. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Allah akan menolong Rasul-Rasulnya. Apa syaratnya? Amanu. Bila dia beriman. Fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat nanti, hari ditampakkan semuanya. Jadi syaratnya mendapatkan keberhasilan, kemenangan apa? Beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Surat Al-Hajj. Allah, ya, sesungguhnya Allah akan membela. Yudafi'u, membela siapa? Orang-orang yang beriman. Suruh bangun ini, suruh nulis. Nanti libur bisa tidur. Itulah yang kedua. Apa Din yang kedua, Din?
iman dan amal soleh. Yang ketiga, kalau mau ditolong Allah sukses juga menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini berlaku syaratnya, berarti pengen ditolong, sebarkan agama, hidupkan agama, dakwah. Berarti Allah lemah ya. Ini pilihan orang yang mau menjadi kualitas atau berkualitas sebagai mujahid, mujahidah kan, pilihannya orang aktivis lah ya zaman sekarang, aktivis Islam, pemuda yang mau juga memperjuangkan agama, bukan orang yang cuman hidupnya karir, ya, ekonomi, kemapanan rumahnya, kemewahan, ya ibadahnya minimalis, nggak pernah uban atau sakit kepalanya mikirkan dakwah, itu nggak pernah, mikirkan masjid nggak pernah, ya cuma hidup-hidup gitu aja. Ngumpul-ngumpulin apa materi kan ujungnya itu. Berlaku tidak ini? Nabi Subhanahu semakin kuat atau semakin besar kemampuannya mendakwahkan agama ini, semakin besar pula peluang untuk ditolong oleh Allah, kan gitu. Benar ya? Berlaku itu. Semakin kuat, semakin besar mencurahkan tenaga, ya, pikirannya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum untuk menegakkan agama Allah ini, otomatis juga dia berpeluang sebanding atau besarnya sama dengan semangat dia dalam menolong agama. Itu surat Muhammad ya, yang tansurullah yang surkum. Surat Hajj juga begitu ya. Wala yansurannallah may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Jika menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Coba kepanikan, kekhawatiran terberat, terbesar, calon bapak umat gak jadi, udah gak lagi muncul istilah bapak umat. Apa ya misalnya yang paling berat? Bertanggung jawab. Mungkinkah menolong agama Allah kalau urusan pribadi keluarga belum beres? Logikanya mungkin gak itu? Antum bekerja ya 8 jam ya, normal ya, plus lembur di jalannya atau apa sampingannya, Senin sampai Jumat atau kadang Sabtu. Berarti sisa apa nih? Sisa hari apa? Jam 7 berangkat pulang jam 5, kemudian habis maghrib ada nggak waktunya untuk ngurusin masjid umpamanya? Karena ini kehidupan sudah berkeluarga. Apakah dia menjadi pengurus masjid, pengurus wisma, aktif dalam organisasi dakwah? Kalau tidak, sampai hari Sabtu begitu terus. Hari Minggu apa hari Minggu? Hari libur. Ya beli logistik kan, kalau ke pasar kan harus membeli apa? Kebutuhan. Bisa bilang sebagai
bapak kan nganterin istrinya belanja, siang kondangan ya kan, malam ya mancing sore ya, melihara burung, mengurusin kolam, hobi-hobi lah ya. Terus begitu setiap pekan itu berulang-ulang, mekanis ya, sudah otomatis begitu terus. Apa ada dakwah yang dia urus? Mentoknya kontribusinya terhadap agama kalau dia mau wa amwalikum, misi kota amal yang enggak penuh-penuh, atau menjadi donatur apalah. Jadi kalau itu cahayanya untuk menerangi siapa? Profil begitu. Dirinya sendiri kan, selamat dirinya, keluarganya. Kalau dia tidak punya bekal ilmu agama, dia tidak bisa mendidik anaknya. Kalau umumnya tadi kerjanya, karirnya bidang umum, ini nggak bisa ngajarin anaknya. Kalau rumah tangganya seperti itu semua, profilnya bisa bikin siapa yang tidak bisa dibayangkan ya, kehidupan ini dakwah tidak ada. Jelasnya nggak ada. Sebab harus apa? Ya harus diurus dengan sungguh-sungguh, planning ya. Kemudian organizing ya. Kemudian rapat, actuating itu orang siapa yang strukturnya disusun, perlu dikontrol, manajemen dakwah. Sekolah formal seperti ini, pendidikan non formal seperti apa, pilar dakwah itu masjid, pilar dakwah berikutnya kampus, selain pondok pesantren, itu harus hidup. Program utama bagaimana memastikan penjagaan agama, hifzuddin, nasruddin, ya, menyebarkan agama ini terus. Bisa nggak menjalani seperti itu? Yang ngurus agama, keluarganya terurus nggak? Ini perbandingan model malam merencanakan dakwah, siang pelaksanaan, sorenya evaluasi, terus gitu. Ya semuanya ya, duitnya dari mana, ada kerusakan di sarana ini, oh ini waktunya ujian, oh ini waktunya lulus, santri-santri kader biar siap untuk menyebarkan agama. Ya, keurus nggak keluarganya seperti itu? Dia nggak full pikirannya duit aja. Tahun ini beli tanah, tahun ini beli ini. Itu tadi yang profil keluarga yang ngurus dirinya saja. Itu aja. Dengan profil keluarga yang pertama, program hidupnya keluarga itu dakwah. Apa langsung kemudian dunianya terbengkalai total, tidak terurus sama sekali? Atau memang dia posisikan nomor 2, meletakkan ekonomi harta itu pada tempatnya. Pertama menghidupkan agama, hidupnya untuk perjuangan. Yang kedua yang ngurus, yaitu bagian daripada yang diurus gitu. Tentu tidak mungkin anaknya tidak disekolahkan, tidak mungkin tidak makan, tidak mungkin tidak mikirkan beli rumah semua. Tapi kan room yang pertamanya menolong agama Allah. Itulah kalau dipahami dan dicocokkan dengan orang-orang yang menjalani kehidupannya seperti itu, akhiratnya didapat, menjadi tujuan, dunianya juga ikut, tidak otomatis dia
tertinggal atau kelaparan. Malah yang cilaka profil yang sudah nggak ngurusin agama, hidupnya apa? Nggak ada nilai dakwahnya, ngurusin keluarganya aja nggak beres, utangnya banyak, rumah semrawut gitu. Sukses sosial enggak, sukses agama apalagi, di keluarga banyak masalah. Silakan untuk memilih jalan hidup bagaimana. Dari pemahaman ini Allah meminta kita itu ngurusin agama, nanti Allah ngurusin keluarga kita, aslinya begitu. Masa orang ngurusin agama kemudian Allah campakkan, Allah telantarkan? Enggak ada. Kalau ada Romo Yai Mansur yang dari jam 7 sampai zuhur itu jelaskan agama. Apa terus kemudian anak istrinya terlantar menderita. Malah kadang bisa jadi apa Allah anugerahkan ya, karena konsep harta ini anugerah. Jadi kalau anugerah itu dipahaminya bisa jadi tidak terlalu mati-matian nyari duit, hartanya apa melimpah karena pemberian gitu. Bisa nggak dihubungkan dengan ijazah? Yang nggak kuliah itu bosnya di PT itu, perusahaan di usaha. Yang kuliah itu pegawainya yang S1. Berarti memang ilmu dan harta ini beda. Kalau ilmu dicari itu apa buahnya? Kemuliaan, kedudukan tinggi dalam pandangan Allah, walaupun manusia kadang menghinakan karena manusianya rusak tadi. Yang dihormati yang kaya dan yang punya jabatan. Paling yang menghormati orang yang alim itu ya orang yang beradab, yang alim juga, dia tahu bapak ini ilmunya tinggi, memang dia nggak menunjukkan, mungkin dia nggak kuliah formal tapi dia belajar terus. Yang tahu begitu ya orang alim juga, nggak dihormati ya. Itulah orang yang beradab, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai harkat, martabat dan kedudukannya dalam pandangan Allah, bukan pandangan umumnya orang. Santri juga lihat gurunya bawa motor jelek, apa guru motornya jelek? Ada guru bawa mobil, waktu itu ada yang ngeri juga Mbak Ramadan yang bawa mobil tuh Mbak Sarah. Yang orang tuanya mampu, ngeri juga itu. Jangan santri, wah silau karena materialisme. Guru kaya lebih dihormati. Terus guru yang ismin. Sampai pada Abi Sobirin ini anaknya kalau bisa ya full menafkahi istri. Kalau bisa ya memang harus begitu. Bukan apa Abi Sobirin gono gini nanti istri punya sekian agak susah. Kalau bisa loh ya, karena memang begitu. Secara agama itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu karena apa? Menafkahi semuanya, bukan join apa? Berpartner masalah nafkah kehidupan. Total ya, Abi Sobirin dipastikan peran tanggung jawab dari yang paling berat itu dilaksanakan. Maksudnya anaknya jangan kebayang punya istri berkarir begini duitnya barengan, nggak beliau. Kalaupun istri itu bekerja atau beraktivitas itu aktualisasi diri, dia pengen tambahan amal setelah amanah utamanya beres. Atau yang kuliah supaya bekerja pinternya itu untuk didik anaknya. Dia menuntut ilmunya kemuliaan untuk mendidik anaknya, dan kalau mau berdakwah iya karena butuh ilmu kan, dia pintar. Bukan untuk mengambil peran kewajiban menafkahi atau suami itu fungsi tupoksinya jelas.
Jelas ya ini, jangan pernah kebayang begitu. Cukupi, kamu makan apa ini? Kok makan? Oh. Jelas ya? Enak perintah apa pewaris? Nah, pewaris tuh, nggak ngapa-ngapa tahu-tahu dapat tanah tuh, dapat mobil tuh, dapat apa rumah. Kalau bermental miskin, mental pecundang, mental lemah, senang dia dikasih. Islam menyuruhkan memerintahkan apa? Yadul ulya khairu min yadi sufla, tangan di atas lebih baik. Sebenarnya kalau dikasih sedekah kamu itu kayak ketampar gitu harusnya. Sebagai laki-laki terutama ini penghinaan sebetulnya. Yang bagus muzaki apa mustahid? Hah? Muzaki yang memberikan zakat berarti dia mampu, bukan yang menerima. Meskipun harus menjalani kehidupan dengan bantuan-bantuan begitu, harus ada azam. Saya sebetulnya pengen loh yang memberi itu, gitu. Pengen yang, ya, yang bersedekah, yang menafkahi, yang menanggung, bukan yang ditanggung. Nah itu kemandirian sebagai seorang santri, sebagai pejuang. Dengan jiwa seperti itu dia akan bisa menolong agama gitu kayaknya. Kalau sama agama ini nuntut terus ya, agama ini nggak ada. Nabi masa minta bayaran sekian gitu. Siapa yang bayar Nabi kan begitu. Awal-awal dakwah boro-boro itu ya, tidak ada yang mau dengar. Dan lebih kemudian bagaimana akhirat yang menjadi tujuan. Biar saja kehidupan ini berjalan. Kalau harta itu datangnya ya tidak membuat bangga, hilangnya harta tidak membuat sedih. Itu meletakkan harta adab kepada harta yang benar. Yang ngomong-ngomong begini bukan berarti kalau habis ceramah, habis ngajar tidur gitu. Ini udah kayak kuburan baru ini kan. Enggak, matanya ditarik, dibanduli 1 ton oleh otot perut. Otot mata ditarik, otot perut. Speed. Jadi kalau malam orang mau istirahat, sibuk tilawah pakai mic. Gak usah lah pakai mic. Khatam-khatamin aja itu sampai semalam suntuk. Tapi juga tidak berarti terus siangnya tidur karena hari Minggu, karena nggak kuliah. Itu sikap beragama yang tepat ya. Perjuangkan agama juga pakai contoh. Apalagi kalau urusannya akhlak tadi ya. Berat. Jelas ya? Baru berapa tadi? 3 kan? Sementara ada 10. Yang keempat, agar menang ditolak sukses itu jangan berselisih ya. Bersatu gitu. Ini kalau konteks organisasi. Kalau keputusan ketua kepala sekolah di sekolah itu tidak cocok kita, ya hormati dia sebagai pemimpin. Nanti kalau punya kesempatan memimpin, kebijakanmu beda, ya sudah, dia juga sportif akan mengikuti. Sampai pada mazhab itu ustadznya mazhabnya Syafi'i, ya udah, yang makmumnya bukan ketua takmirnya ikuti, baru bisa berjalan. Pas dikasih kesempatan, gilirannya dia memimpin, punya kebijakan berbeda dengan pemimpin sebelumnya, pemimpin yang lalu juga menghormati, sportif. Jangan istilahnya berpecah belah, jelek-jelekkan, berselisih. Wa'tasimu bihabli lahi jami'a wala farqu. Wattaqullah wa aslihu dzata
bainikum. Wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Dan taatilah Allah dan Rasul dan janganlah kamu berselisih. Kalau sedang diatur kelasnya di masjid ya di masjid, kalau di halaman di halaman. Jadi batas, tahu diri, tahu batas, menempatkan diri itu biasanya kalau dia bekerja itu nggak boleh keluar biasanya, apa? Dikandoli itu apa? Disayang sama atasannya, nggak boleh resign gitu. Hal-hal seperti itu biasanya karena dia bisa menempatkan diri, tahu batas. Kewenangan saya itu di mana dalam organisasi. Itu kan risetnya sarjana itu bermasalah dalam komunikasi, tidak memahami, sehingga CEO itu pening ya, sarjana model begini nih. Pastilah ada dipergilirkan ya. Jadi kalau udah usia-usia 40 sampai seterusnya biasanya saatnya memimpin itu akan tiba dengan sendirinya. Bahkan kalau siap sebelum usia itu pun bisa jadi Allah memberikan kesempatan memimpin. Saat itulah menunjukkan apa? Konsepnya, kinerjanya. Tapi kalau belum, jangan. Di masyarakat kalau tidak ditunjuk ya jangan, kalau ditunjuk terbuktikan kepemimpinannya itu membawa kebaikan apa. Yang kelima, sebab kemenangan adalah menyiapkan ya kekuatan, iqdad. Iyalah mau sarjana siapin, banyak baca, karena itu urusan intelektual, teliti. Mau punya sekolah belajar manajemen, ya. Mau sukses masyarakat urus lingkungan, itu ada hukum-hukumannya. Keluarga ya, bagaimana mendidik, parenting, mempersiapkan wa'idulahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi apapun tantangannya. Ya, jadi nggak boleh apa? Cita-citanya ideal, tapi usahanya jelas. Kalau ngomong, ada loh orang ngomongnya mau tinggi-tinggi itu, mau begini konsepnya bagus, implementasinya jelas, tahapannya nggak jelas. Jadi buang umur, ujung-ujungnya balak umur kata orang Lampung, Pak. Umurnya gede, mana dia? Umur sekian juga capaiannya apa? Asetnya mana, prestasinya apa, nggak jelas, ngomongnya gede. Nah itu nggak boleh, karena tidak sesuai. Kabul maktan indallah antaqulu ma taf'alun. Dalam bisnis itu NATO, no action, talking only. Dalam bahasa gaulnya omdo, omong doang. Mana anunya? Yuk, mimpin kebersihan, mana? Sebagai apa? Contoh. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.